Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai menghadapi masalah-masalah dalam pengelolaan kelas serta realitasnya dalam kehidupan. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai beberapa masalah pengelolaan kelas. Gagalnya seorang guru mencapai tujuan pengajaran sejalan dengan ketidakmampuan guru mengelola kelas. Indikator kegagalan itu adalah prestasi belajar siswa rendah, tidak sesuai dengan standar atau batas ukuran yang ditentukan. Karena itu, pengelolaan kelas merupakan kompetensi guru yang sangat penting dikuasai oleh guru dalam kerangka keberhasilan proses belajar mengajar. Keanekaragaman masalah perilaku siswa yang menimbulkan beberapa masalah pengelolaan kelas adalah yang pertama, kurangnya kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok dan pertentangan jenis kelamin. Yang kedua, reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Yang ketiga yaitu moral rendah, bermusuhan dan agresif, serta tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai kategori masalah pengelolaan kelas menurut Doyle 1986. Yang pertama, berdimensi banyak atau multidimensionality. Di kelas, guru dituntut melaksanakan tugas edukatif seperti menyusun persiapan mengajar lengkap dengan alat serta sumber, menyampaikan pelajaran dan mengevaluasi, dan tugas administratif seperti mengabsen, mencatat data siswa, menyusun jadwal, dan mencatat hasil-hasil pengajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu serentak atau simultaneity. Berbagai hal dapat terjadi pada waktu yang sama di kelas. Yang ketiga, segera atau immediacy. Interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa terjadi timbal balik begitu cepat, sehingga menuntut guru agar dapat segera bertindak melalui proses berpikir, menerima rangsangan dari luar, berpikir, memutuskan, dan melaksanakan tindakan. Yang keempat yaitu sejarah atau history. Peristiwa yang terjadi di kelas akan memiliki dampak yang akan dirasakan dalam waktu yang jauh sesudahnya. Baik, selanjutnya dalam pengelolaan kelas, masalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Selanjutnya yaitu masalah individu dalam pengelolaan kelas. Di antaranya yang pertama, attention getting behaviors atau pola perilaku mencari perhatian. Seorang siswa yang gagal menemukan kedudukan dirinya secara wajar dalam suasana hubungan sosial yang saling menerima, biasanya secara aktif ataupun pasif bertingkah laku mencari perhatian orang lain. Tingkah laku destruktif pencari perhatian yang aktif dapat dijumpai pada anak-anak yang suka pamer, melawak, memperolok, membuat onar, memperlihatkan kenakalan, terus-menerus bertanya, singkatnya rewel. Yang kedua yaitu power seeking behaviors atau pola perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Tingkah laku pencari kekuasaan sama dengan perhatian yang destruktif, tetapi lebih mendalam. Pencari kekuasaan yang aktif suka mendekat, berbohong, menampilkan adanya pertentangan pendapat, tidak mau melakukan yang diperintahkan orang lain, dan menunjukkan sikap tidak patuh secara terbuka. Yang ketiga yaitu helplessness atau peragaan ketidakmampuan. Siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan pada dasarnya merasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya, atau yaitu rasa memiliki, yang bersikap menyerah terhadap tantangan yang menghadangnya. Bahkan siswa ini menganggap bahwa yang ada di hadapannya hanyalah kegagalan yang terus-menerus. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai model penyelesaian masalah dengan individu siswa. Pendekatan yang paling sering digunakan untuk pemecahan masalah adalah beberapa pendekatan bentuk dari terapi realitas dari William Glasser menurut Jones dan Jones pada tahun 2012. Jadi, pendekatan ini cocok diarahkan oleh guru dan membantu guru dan siswa dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan akademik ataupun perilaku dengan cepat. Langkah Glasser ini membantu siswa dan orang dewasa yang dianggap bisa membantu untuk mendefinisikan apa yang menjadi pemikiran mereka dan kemudian
bertukar pikiran mengenai solusi untuk pemecahan masalah yang mungkin dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Adapun masalah kelompok diantaranya yaitu ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Selanjutnya yaitu kekurangan kemampuan untuk mengikuti peraturan kelompok, seperti penyimpangan dari norma-norma perilaku yang telah disepakati sebelumnya. Lalu, yang terakhir yaitu kelas kurang kohesif atau kurang akrab karena alasan jenis kelamin, suku, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terakhir yaitu metode untuk pemecahan masalah dalam kelompok. Pertemuan kelas memungkinkan guru dan siswa menyelesaikan masalah secara terbuka, dan sebelum masalah menjadi isu besar yang secara negatif mempengaruhi pelajaran, kapanpun orang menggunakan waktu dalam kelompok yang dekat selama beberapa jam tiap hari. Yang penting adalah waktu yang disisihkan untuk menyelesaikan konflik minor secara terbuka. Selanjutnya yaitu pedoman untuk mengadakan rapat kelas. Langkah pertama dalam mengimplementasikan rapat kelas adalah untuk mendiskusikan konsep dengan siswa. Siswa harus diinformasikan bahwa rapat kelas akan memberi mereka kesempatan untuk membahas hal-hal yang mereka sukai tentang kelas dan juga hal-hal yang mungkin memerlukan untuk diubah agar kelas berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah penyelesaian menurut Mulyadi tahun 2009 pada halaman 27-33, salah satunya bila pertemuan yang diadakan ternyata siswa tidak responsif, maka guru dapat mengajak siswa untuk melaksanakan diskusi pada waktu yang lain tentang masalah yang dihadapinya. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua.